Ya, selamat sore semua. Apa kabar pada hari ini? Kita bersyukur bisa bertemu kembali, walaupun lewat video ini. Kenapa teacher membuat video untuk hari ini dan tidak via Zoom? Karena kendala sinyalnya kurang bagus. Jadi teacher akan buat dalam video pembelajaran materi yang belum selesai kemarin ya. Sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk belajar dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk waktu ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita lanjutkan materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk keluarga. Ada keluarga besar dan ada juga keluarga kecil. Namun kita harus tahu apa fungsi daripada keluarga itu. Ya, kita harus melihat fungsi daripada keluarga tersebut. Mari kita melihat fungsi dari keluarga. Menurut Christiana Jandarini mengatakan bahwa keluarga bukan hanya sebatas penerus keturunan. Dalam pendidikan, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Setiap anggota keluarga dibutuhkan dan saling membutuhkan. Jadi menurut Christiana Jandarini mengatakan bahwa keluarga itu bukan hanya sekedar meneruskan keturunan, tetapi tidak memiliki tanggung jawab. Tidak demikian. Tetapi seharusnya keluarga itu adalah keluarga yang memiliki tanggung jawab, di mana setiap anggota keluarga mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu di dalam keluarga ya tercipta yang namanya pendidikan di dalam keluarga, pendidikan keluarga istilahnya. Nah, setiap anggota keluarga wajib memberikan wajib memberikan pengaruh, ya, dampak terhadap anggota keluarganya. Terutama orang tua memberikan dampak terhadap anak-anak di dalam konteks pendidikan, mendidik anak-anak mereka untuk memiliki perilaku yang baik, pengetahuan yang baik tentang baik secara spiritual maupun ilmu pengetahuan yang lain, ya. Jadi keluarga adalah tempat kita belajar dan mendapatkan apa yang akan kita bawakan di lingkungan masyarakat. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi pendidikan. Tadi teacher sudah jelaskan bahwa fungsi pendidikan keluarga adalah pendidikan kodrati. Apa artinya pendidikan kodrati? Adalah pendidikan yang paling mendasar, ya, pendidikan yang paling mendasar. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling mendasar bagi setiap anak, ya. Dan setiap keluarga itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik setiap anak-anaknya, ya, orang tua terutama mendidik anak-anaknya ke jalan Tuhan dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Mereka harus memiliki cara seperti itu, ya. Mereka memiliki tugas sebagaimana mereka menjanjikan di hadapan Tuhan pada saat mereka menyerahkan anak mereka ke hadapan Tuhan. Melalui hamba Tuhan mereka mengatakan bahwa kami akan mendidik dia, menyekolahkan dia dan mencukupkan segala kebutuhan dia. Ya, membawa dia untuk hidup takut akan Tuhan. Itulah tanggung jawab mereka. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia. Ya, artinya bahwa keluarga, ya, merupakan tempat anak untuk belajar bersosialisasi. Kita sudah bahas kemarin, ya, bahwa keluarga itu merupakan lembaga terkecil dari masyarakat, ya. Jadi keluarga itu
masyarakat itu tidak terbentuk jika tidak ada keluarga ini. Maka dengan demikian masyarakat terbentuk karena banyaknya keluarga. Nah, oleh sebab itu setiap keluarga ya harus mendidik setiap anggota keluarganya untuk menjadi masyarakat yang baik, bersosialisasi terhadap orang lain supaya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu tugas keluarga. Kemudian yang ketiga adalah fungsi afeksi dan rekreasi. Fungsi afeksi dan rekreasi artinya setiap manusia membutuhkan kasih sayang. Keluarga merupakan tempat rekreasi bagi setiap anggotanya. Nah, perhatikan teman-teman bahwa keluarga itu tidak hanya mencukupkan segala kebutuhan secara jasmani maupun rohani, tetapi menciptakan juga kenyamanan bagi setiap anggota keluarganya. Ya, harus menciptakan kenyamanan bagi setiap anggota keluarganya. Itu adalah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Dia harus menciptakan seluruh kenyamanan, setiap kenyamanan anggotanya. Kenapa dikatakan sebagai tempat rekreasi? Adalah sesuatu tempat yang disenangi, ya, tempat yang disukai. Tetapi di keluarga-keluarga masa kini banyak kita lihat justru ada anak yang justru tidak senang berada di keluarganya. Tidak senang berada bersama dengan orang tuanya. Ada banyak anak yang main gadget lah, ya. Ketika bersama dengan orang tuanya bukan komunikasi yang ada, ya. Lebih sibuk untuk bermain gadget dan segala macamnya. Nah, itu salah. Ya, kita harus ciptakan suasana yang menyenangkan supaya seluruh anggota keluarga itu bisa tentram dan sukacita di dalam keluarga itu sendiri. Ya, yang keempat adalah fungsi ekonomis, ya, yaitu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, udah jelas ini tanpa teacher jelaskan bahwa setiap keluarga itu harus berusaha untuk mencukupkan seluruh kebutuhan anggota keluarganya. Kemudian fungsi pengaturan seksual, menjaga kebutuhan seksual yang tidak melanggar norma-norma. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah setiap anggota keluarga itu, terutama orang tua kepada anak, memberikan pendidikan seksual dalam pengertian bahwa memberitahu anak-anaknya dampak dari pertumbuhan setiap kita. Ya, misalkan ketika kita sudah remaja, kalau laki-laki dia pasti akan melihat kedewasaannya yang ditandai dengan mimpi basah misalkan, ya, atau perempuan, ya, ketika dia sudah dewasa maka dia pasti akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid misalkan begitu. Nah, itu diberikan oleh orang tua, dijelaskan oleh orang tua supaya mereka tahu kenapa, supaya anak ini bisa menjaga diri dengan baik. Ya, ketika mereka sudah mengalami demikian atau sebelum mengalami demikian, orang tua menjelaskan bahwa pada saat nanti seperti ini kamu berarti sudah menuju kedewasaan. Maka dengan itu kamu harus hati-hati untuk menjaga diri. Jangan sembarangan bergaul karena bersentuhan laki-laki dan perempuan itu merupakan sesuatu hal yang sensitif. Kira-kira demikianlah. Nah, diberitahu ya ke apa dampak ketika kamu melakukan hal ini. Di kelas 1 kita sudah bahas. Apa akibat ketika kamu melakukan hal seperti ini. Sehingga anak itu memiliki pengetahuan dan pada akhirnya pengetahuannya itu yang membuat dia tidak berani melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kita harus melihat itu di dalam keluarga, harus mementingkan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi reproduksi, menghasilkan anggota baru sebagai penerus bagi kehidupan manusia. Ya, artinya menghasilkan anggota baru dengan keturunan misalkan. Maka dengan itu tanggung jawab setiap keluarga, jagalah kesehatan. Misalkan jangan konsumsi minuman beralkohol, ya, jangan merokok terlalu parah, ya, atau mengkonsumsi narkoba dan segala macam. Karena itu menghambat pertumbuhan kita dan yang menyebabkan kita juga untuk tidak menghasilkan keturunan.
Ya. Kemudian fungsi perlindungan dan pemeliharaan, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Itu sudah jelas ya, pasti setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dengan itu ya. Dan fungsi status sosial, artinya bahwa orang tua dan keluarga menjamin kebutuhan anaknya dan menjamin juga cara berelasinya dengan orang lain. Dan selain itu adalah dalam fungsi status sosial adalah orang tua bisa memikirkan masa depan anak-anaknya dalam statusnya di masyarakat ya, seperti apa dia harus memperhitungkan atau memperkirakan ke depannya seperti apa ya, supaya anak juga tidak terlalu jauh dengan kondisi orang tua ya di masyarakat. Jadi itu sangat penting ya. Nah, itu beberapa fungsi-fungsi keluarga yang sudah kita lihat. Maka ketika kita sudah mengerti fungsi keluarga, itu menuntut kita kesadaran akan pentingnya keluarga, ya, bahwa keluarga merupakan bagian dari perjalanan kehidupan kita. Karena kita sejak di dalam kandungan, kita adalah bagian daripada lembaga keluarga itu. Jadi artinya bahwa ketika kita sudah tahu fungsi daripada keluarga itu, kita harus sadar bahwa kita ini adalah bagian daripada keluarga kita. Jangan sekali-sekali kita melupakan bagaimana orang tua memelihara kita, bagaimana orang tua mendidik kita, bagaimana orang tua membentuk kita, dan bagaimana orang tua menyekolahkan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu kita harus ingat. Ya, karena sejak dari kandungan kita sudah menerima jasa mereka, menikmati peranan mereka di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu perhatikan kalimat saya berikut ini. Di samping saya katakan begini, harta tidak selalu menciptakan kenyamanan, bahkan tidak selalu memberi kebahagiaan. Tetapi kenyamanan dan kebahagiaan yang tercipta melalui relasi dalam keluarga bagaikan harta yang tidak pernah habis pada tempatnya. Ya, kalau kamu mempunyai harta yang banyak, ya, kalau kamu mempunyai uang yang banyak, itu tidak menciptakan ya kebahagiaan dan kenyamanan yang sejati bagi kamu. Tetapi ketika kamu mendapatkan kebahagiaan karena relasi keharmonisan di dalam keluarga, maka kamu akan mendapatkan satu suasana yang justru seolah-olah kamu memiliki harta yang tidak pernah habis pada tempatnya. Artinya bahwa kebahagiaan yang kamu dapatkan ketika keluargamu baik dan harmonis, maka kebahagiaan itu tidak bisa dibandingkan ya, karena terlalu kita mendapatkan kebahagiaan itu, kesenangan itu melalui keluarga kita. Maka dengan itu ciptakanlah keharmonisan dalam keluarga, milikilah sikap yang baik di dalam keluarga sehingga semua anggota keluarga menjadi nyaman bersama dengan Anda ya. Nah, maka dengan itu kita melihat sekali lagi bahwa yang membuat kita harus memiliki cara yang baik di dalam keluarga seperti yang pernah teacher jelaskan minggu lalu, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah di dalam Kejadian pasal 1:28. Dan di dalam Efesus juga dikatakan bahwa keluarga sebagai wadah bagi semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Maka dengan itu mari kita ciptakan keharmonisan ya, ciptakan ketulusan hati di dalam keluarga ya, supaya semuanya menjadi indah dan memberikan sukacita bagi kita bersama. Kemudian sebagai rangkuman, keluarga merupakan komunitas atau kelompok yang paling dini sebelum menuju pergaulan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa keluarga adalah komunitas yang paling mendasar karena merupakan komunitas pertama yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang kedua, dari keluarga khususnya orang tua, seorang anak akan memperoleh pendidikan pertamanya, yaitu perkembangan pendidikan yang dimulai sejak masih dalam kandungan. Pendidikan inilah yang akan menentukan karakteristik anak pada masa perkembangan yang mendatang. Secara umum, keluarga terdiri dari 2 atau lebih individu yang diikat oleh darah
perkawinan atau adopsi yang memiliki tujuan, bentuk, dan beberapa fungsi. Nah, jadi itu rangkuman dari materi pembelajaran kita ini. Nah, teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan via WA ya, atau bisa telepon secara pribadi boleh, teacher akan layani. Dan setelah itu silakan kerjakan setelah nonton video ini, silakan buka halaman sorry bentar ya. Silakan buka halaman 13, kerjakan kegiatan 2 ya. Kerjakan kegiatan 2 dan kegiatan 3 ya. Kegiatan 2 dan kegiatan 3. Ya, kegiatan 2 ada di halaman 13 dan kegiatan 3 halaman 12 dan 13. Nah, untuk berkelompok nanti teacher akan kirim di WhatsApp kelompoknya ya. Teacher akan kirim dan kerjakan secara berkelompok, itu kegiatan 2. Terserah kalian mau bagaimana caranya untuk berkomunikasi secara berkelompok, terserah kalian mau pakai aplikasi apa, terserah ya. Baru kegiatan 3 dikerjakan secara individu ya. Itu saja dari teacher. Kalau ada pertanyaan disilakan di Japri ya, atau di telepon juga disilakan. Terima kasih atas semuanya dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati ya.